Oke teman, jadi baru aja Bitcoin break support di level 22.700 ya. Ini adalah support yang gua katakan dari beberapa hari yang lalu ya. Dan break support di level ini cukup penting banget ya. Dikarenakan memang udah nggak ada support ya sampai menuju ke level 21 awal nih di sini. Jadi kemarin gue juga udah sempet tutup posisi gue dan nanti gue akan kembali entry lagi teman ya. Ketika level berapa sih? Itu akan gue bahas juga di video kali ini. Untuk kalian yang pengen open posisi long atau short, di sini gue bisa rekomendasiin salah satu platform untuk kalian open, namanya ada BingX ya. Di sini untuk leverage Bitcoin bisa sampai 125 kali. Selain itu biaya futuresnya juga jauh lebih rendah dibandingkan market-market yang lain kalau kalian bandingkan sendiri. Habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi kita bakalan keikutan, mereka tutup kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan dari grafik time frame 3 harinya, sebenarnya kita masih ada support nih di garis merah yang satu ini, teman ya. Ini ada di level 22.000 awal, teman ya, 22.000 awal untuk di BingX ini sendiri ya. Jadi kita bisa maintain di atas garis merah ini sebenarnya masih cukup bullish untuk Bitcoin, meskipun kelihatannya dari time frame 4 jamnya kita ada break support di sini. Cuman ya gue juga nggak akan open long dulu di sini ya. Gue akan menunggu dikarenakan ini break support, jadi ini agak beresiko teman untuk Bitcoin cenderung mengarah ke level 21,5. Ini adalah target yang kita bicarakan dari beberapa hari yang lalu juga ya. Ini ada intersection point ya, ada titik temu kalau misalnya kalian perhatikan di level 21,5 ini mulai dari resist teman ya. Kita ukur dari resist bulan Juni, habis itu kan kita breakout nih ya, maka resist ini berubah menjadi support. Habis itu ini ada dari time frame daily-nya nih teman ya. Time frame daily kita gambarkan satu pola ke atas lagi. Mulai dari tanggal 13 Juli nih support time frame daily semakin lama semakin tinggi. Dari 19.3 27 lalu kita ketemu lagi di sini di 21,5. Jadi ini adalah titik temunya antar dua pola. Jadi 21,5 ini mungkin bisa menjadi salah satu titik support terkuat untuk Bitcoin kalau misalnya Bitcoin break support di sini ya. Sampai di level nih, kalian perhatikan candle merah yang satu ini 21,1 sampai 21,5. Ini adalah target jaring gua untuk berikutnya pada Bitcoin. Bisa aja juga Bitcoin turun di level Fibonacci ya, golden ratio di level 222 di sini ya. Kalau misalnya turun ke 22 lalu pump, it's okay, nggak ada masalah sama sekali. Cuman untuk level jaring gua tetap akan berada di level 21,5 sampai 21,1. Itu juga kita tetap respect dengan time frame daily kita yang semakin lama semakin naik di sini ya. Ini kalian perhatikan support yang semakin lama semakin tinggi ya, mulai dari 17-an, lalu 18-an, 19-an, 27 dan di sini mungkin 21,5. Jadi ya level 21,5 ini seperti yang gue bilang masih tetap berada di atas 27 ya. Kita belum berada di bawah 27. Kalau misalnya kita berada di bawah 27, nah ini wajib hati-hati karena bisa aja fake out terjadi ya. Di sana gue sendiri nggak akan membuka open posisi long lagi. Kalau misalkan kita break di bawah level 20.700 ini adalah support terkuat di time frame daily pada Bitcoin gitu. Saat ini 21,5 ini juga respect dengan Bollinger down bawah teman dari time frame daily untuk Bitcoin. Ini kalian perhatikan ya. Rata-rata tiap kali kita menyentuh Bollinger bawah di sini ya, contohnya di tanggal 3 Juli, lalu di tanggal 13 Juli, ini rata-rata kita selalu naik ya. Dan Bollinger Band bawah ya, di time frame daily ini kita lihat ini juga kurang lebih berada di level 211 sampai 21,5. Jadi ini adalah level yang cukup krusial untuk kita mempertahankan bullish kita teman ya. Jadi itu aja teman untuk video update kali ini. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Bisa aja juga dari sini Bitcoin udah langsung OTW pump gitu ya, bisa aja ini adalah harga terendah untuk Bitcoin. Cuman ya it's okay teman-teman, kalau misalnya nggak kedapetan open posisi long kita, karena stop loss kita itu pengennya tuh nggak jauh-jauh dari level 27 ini gitu ya. Karena memang kalau misalnya dari level saat ini 226 sampai 27
ini SL-nya cukup jauh gitu ya, jadi ya sebaiknya ya nggak jauh-jauh gitu. Kalau di 21,5 sampai 211 kan sama 27 ini tuh nggak begitu jauh ya, jadi ya meminimalisir loss juga gitu ya. In worst case scenario kalau misalnya kita break di bawah level 27 ini, targetnya itu ya deket dengan SL gitu, jangan jauh-jauh supaya nggak ruginya juga banyak. Jangan lupa juga kalau misalnya kita ukur dari time frame 4 jam ya, ini kalian perhatikan RSI-nya rata-rata kita sedikit nyemplung ke bawah nih teman-teman ya, dan ya siapa tahu bisa aja ini terulang lagi gitu ya, RSI kita sedikit nyemplung ke bawah, abis itu kita pump lagi balik ke atas seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ini sedikit nyemplung lagi ke bawah ya pastinya bakalan membawa downside pressure lagi untuk Bitcoin ya, dan itu akan exactly menyentuh sekitaran 21,5 level yang kita bicarakan ini. Karena ini kita udah 3 kali teman RSI time frame 4 jam kita sedikit nyemplung di bawah RSI 30, langsung kita naik ke RSI 70 ya, ini 30 lalu 70, 30 lalu pump ke 70, lalu saat ini mungkin kita bisa aja nyemplung di level 30 ini lagi teman. Kita lihat aja teman-teman ya dalam price action 1-2 hari ke depan. Itu aja teman-teman, paling selalu akan riset kalian sendiri lagi sebelum membeli koin apapun atau membuka posisi trade apapun. Itu aja pesan dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.